sini kami akan menjelaskan materi tentang penerapan produksi dan pelayanan usaha. Saya Angelina sebagai moderator. Saya Susan Indriani sebagai penjelas. Saya Elmina Gultom sebagai penjelas. Saya Regina Airin sebagai penjelas. Saya Ayu sebagai penjelas. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Selamat menonton. Penerapan produksi. Penerapan produksi merupakan eksperimentasi dan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, khususnya pada perencanaan produksi. Sebelum memulai produksi, yang harus dibuat yaitu persiapan. Yang pertama, menyiapkan standar kebutuhan bahan baku yang ukurannya telah ditetapkan. Contohnya, saya mau membuat usaha persiapan bahan baku es kampung Masago. Jenis usahanya kan es kampung Masago. Jumlah yang diproduksinya satu gelasnya 250 ml. Yang pertamanya yang harus dicatat adalah nama bahan-bahannya apa saja, ukurannya, dan merek produk yang bakalan digunakan di es kantong Masago tersebut. Nah, ini contoh dari persiapan es kantong, dari persiapan bahan baku produk yang mau dibuat. Selanjutnya yang kedua, menyiapkan tahapan alur produksi. Dalam produksi tentu ada tahapan mulai dari awal hingga akhir. Contohnya tahapan produksi pada es kantong Masago. Tahapan produksinya ada belanja bahan baku, persiapan bahan, pengukuran bahan, pengolahan bahan, dan penyajian. Nah, ini contoh bagannya ya. Kenapa harus ada alur bagan? Nah, itu tujuannya kita tuh biar tahu gitu. Pertamanya kita tuh harus tahu apa dulu sebelum memulai produksi. Yang pertamanya kita harus belanja bahan baku. Yang kedua, persiapan bahan. Yang ketiga, pengukuran bahan. Yang keempat, pengolahan bahan. Dan yang kelima, penyajian. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyiapkan standar operating procedure atau yang sering disebut sebagai aplikasi produksi. Ada beberapa hal yang meliputi pekerjaan tersebut seperti pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut, dan ada beberapa langkah-langkah untuk mengerjakan setiap tahapannya, dan untuk membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut serta beberapa alat yang dibutuhkan dalam pekerjaannya, seperti halnya dalam tabel SOP berikut. Nah, ini adalah contoh dari tabel SOP. Ada bagian-bagian seperti hal yang harus dikerjakan dan mengerjakan cara pengerjaan dan alat yang dibutuhkan. Seperti halnya pada contoh pada tabel yang pertama. Pada tabel pertama terdapat hal-hal yang harus dikerjakan. Contohnya adalah campurkan sagu dengan air 1 liter. Lalu pihak yang mengerjakan, contohnya seperti Ayu Hazari. Lalu cara pengerjaannya, misalnya seperti masukkan sagu ke dalam panci lalu rebus dengan air dan jangan lupa diaduk-aduk. Selanjutnya untuk waktu pengerjaannya itu sekitar 10 menit. Dan terakhir ada alat yang dibutuhkan yaitu panci dan spidol. Menyiapkan tenaga kerja untuk menghabiskan tugas sebuah unit usaha selama 3 menit. Berikutnya adalah untuk melakukan tersebut agar bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan standar operating procedure atau yang disebut dengan SOP yang sudah tertera pada video sebelumnya. Selanjutnya adalah menyiapkan perlengkapan produksi. Perlengkapan produksi adalah hal-hal penunjang yang lain perlu dipersiapkan seperti kemasan dan persediaan sebelum memulai penerapan. B. Perencanaan khusus sebagai pelengkap produksi. Yang pertama, kemasan produk sebagai pelengkap produksi. Kemasan atau packaging adalah salah satu cara untuk mengenalkan identitas produk kita kepada orang lain atau calon konsumen. Kemasan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi banyak penjualan atau minat konsumen terhadap produk tersebut. Nah, ini adalah contoh es Masago yang sudah dikemas dan didesain. Nah, saya akan membahas terlebih dahulu kenapa kemasan
itu dari packaging. Kalau packagingnya menarik, tentu saja banyak konsumen yang minat untuk membeli produk yang kita jual. Produk yang kita jual juga harus lebih baik dari packagingnya. Ini adalah contoh kemasan produk kantong Milo Sago. Nah, selanjutnya, fungsi dan manfaat dari kemasan produk. Yang pertama, melindungi produk. Nah, saya akan membahas lebih dahulu kenapa kemasan produk sebagai pelengkap produksi. Karena menarik konsumen itu dari packaging. Kalau packagingnya menarik, tentu saja banyak konsumen yang minat untuk membeli produk yang kita jual. Produk yang kita jual juga harus lebih baik dari packagingnya. Nah, selanjutnya, fungsi dan manfaat dari kemasan produk. Yang pertama, melindungi produk. Tujuan atau fungsi utama kemasan produk adalah melindungi produk dari goresan atau cacat yang membuat produk menjadi rusak. Kalau misalnya kita menjual ke orang lain packagingnya jelek, kan tidak mungkin orang tertarik pada produk yang kita jual. Nah, selanjutnya daya tarik umumnya. Dalam membuat kemasan produk, kita akan melakukan riset terlebih dahulu mengenai warna, desain, ataupun pilihan huruf selanjutnya. Identitas produk. Sebuah kemasan produk juga berperan penting dalam memberikan informasi produk, seperti merek, manfaat, bahan, serta cara pembuatan. Selanjutnya, mendukung keputusan belanja. Informasi-informasi dalam desain kemasan akan mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk yang kita jual. Selanjutnya, diferensiasi kemasan produk yang menarik dan berbeda dapat menjadi identitas atau pembeda produk yang kita jual dengan produk sejenis lainnya. Selanjutnya, 2. Perencanaan desain kemasan produk. Desain kemasan banyak menampilkan nilai budaya di pasar, penjualan fosil atau tempat orang-orang, latar belakang budaya nilai berkumpul. Selanjutnya, bagian A, tujuan desain kemasan. Tujuan desain kemasan untuk perkembangan produk bawaan merek yang ada. Selanjutnya B, hal-hal yang perlu diperhatikan pada desain kemasan. Terdapat beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan pada desain kemasan, di antaranya ketetapan kategori, kesesuaian produk yang dikemas, bahan baku yang berkualitas, mudah dan aman dalam mengeluarkan isi dan daya tarik konsumen. Selanjutnya C, desain kemasan dan kesuksesan pemasaran produk. Desain kemasan akan mendorong sukses pemasaran produk ketika hal-hal berikut terpenuhi. Pertama, desain kemasan berkualitas, bagus, dengan harga yang wajar. Kedua, isi produk dan pemasaran ditampilkan dengan jelas dan langsung pada desain kemasan. Ketiga, desain kemasan tahan lama penyimpanan panjang maupun pengguna produk. Yang keempat, desain kemasan sesuai dengan produk dan jenis usaha. Yang keenam, desain kemasan inovatif dan kompetitif. Selanjutnya, perencanaan distribusi produk. Distribusi adalah saluran pemasaran yang dipakai oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Proses distribusi terbagi atas 3 jenis, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Berikut penjelasannya setiap distribusi. Distribusi langsung. Pada distribusi langsung, kegiatan pendistribusian dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen tanpa ada perantara. Distribusi semi langsung dilaksanakan melalui saluran yang dimiliki oleh usaha atau produsen. Distribusi tidak langsung, aktivitas distribusi tidak langsung dijalankan oleh lembaga pemasaran di luar perusahaan produsen, seperti agen atau perusahaan kegiatan. Pendistribusian tidak akan berlangsung baik tanpa adanya pihak-pihak yang menjalankannya. Pihak yang berkaitan dengan aktivitas pendistribusian adalah sebagai berikut. Yang pertama, pedagang. Pedagang merupakan pihak pembeli produk yang kita jual. Yang kedua, agen. Agen merupakan lembaga pemasaran yang diakui oleh produsen atau perusahaan yang mendistribusikan produk ke konsumen. Yang ketiga, makelar adalah suatu lembaga atau pihak yang menjadi perantara penjualan. Yang keempat, eksporitor. Eksporitor merupakan sekelompok orang atau lembaga yang membeli produk yang kita jual.
Yang kelima, komisioner. Komisioner merupakan distribusi yang berfungsi yang bertugas seperti makelar, tetapi melaksanakan transaksi jual beli menggunakan nama sendiri. Adapun komisi merupakan imbalan dari hasil kinerja komisioner. dan jumlah pesanan yang harus diproses. Sistem pencatatan persediaan barang terdiri atas dua jenis, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Yang A, sistem perpetual atau metode buku, adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara pada jumlah dan harga. Pokoknya, pada sistem ini, perusahaan dapat secara langsung melihat jumlah persediaan serta harga pokoknya secara akurat. Yang B, sistem periodik atau metode fisik, karena sistem pencatatan persediaan yang dilakukan hanya pada akhir periode. Yang ketiga, penilaian persediaan. Dalam menilai persediaan terdapat 3 metode yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang A, metode FIFO atau first in first out. Metode ini mencatat barang yang pertama masuk sebagai barang yang pertama kali dijual atau keluar. Oleh karena itu, barang yang pertama kali masuk gudang akan dijual pertama. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam penilaian persediaan dan metode yang dilegalkan oleh perpajakan. Contohnya dalam usaha produk keripik. Yang B yaitu metode LIFO atau last in first out. Metode ini mencatat barang terakhir masuk sebagai barang yang pertama kali dijual atau keluar. Jadi metode LIFO merupakan konsep persediaan barang yang diterima paling akhir. Jadi stok yang tersedia paling akhir yang dijual terlebih dahulu. Selanjutnya yang C, metode average. Berdasarkan metode ini, pengeluaran barang ditentukan secara acak. Pelayanan pelanggan. Yang pertama, membangun kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan menurut Richard Gerson adalah persepsi pelanggan bahwa harapannya terhadap produk yang sudah diteliti telah terpenuhi atau terlampaui. Sementara menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan pelanggan adalah tingkatan di mana anggapan tentang kinerja produk sesuai dengan SPP pembeli. Berikut ini ada 5 faktor utama yang sangat menentukan kepuasan pelanggan, yaitu pelayanan yang cepat dan tanggap, adanya fasilitas call center, responsif terhadap keluhan pelanggan, sabar, sopan, menyediakan solusi, mengakui kesalahan, tepat janji, dan yang terakhir meminta feedback atau balasan dari pelanggan tersebut.